الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masuk ke bab amil nawasih namanya ya. Amil nawasih. Ini bab setelah mubtada khobar ada namanya amil nawasih. Amil nawasih ini adalah amil perusak. Amil perusak. Ini khusus merusak susunan mubtada dan khobar. Wasakho itu artinya kotor, mengotori atau merusak. Amil-amil yang merusak susunan mubtada dan khobar itu namanya amil nawasih. Yang amil nawasih secara garis besar itu ada dua. Yang pertama amil nawasih sughro, yang kedua amil nawasih kubro. Ada amil nawasih sughro, ada amil nawasih kubro. Amil nawasih yang sughro itu ada dua, yaitu amil nawasih itu yang berupa kana dan inna. Ada kana dan inna. Kalau yang kubro hanya ada satu saja, yaitu donna. Ini kenapa kana dan inna dinamakan sebagai amil nawasih sughro? Karena kana dan inna hanya merusak salah satu susunan mubtada dan khobar, tidak merusak semuanya ya, hanya merusak salah satu. Contohnya ada mubtada khobar susunan zaidun qaimun. Ini susunan mubtada khobar utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Tetapi kalau ini susunan mubtada ini dimasuki kana atau dirusak oleh kana, maka susunannya tidak zaidun qaimun lagi, menjadi kana zaidun qaiman ya, menjadi kana zaidun qaiman. Nah, yang dirusak salah satu. Kalau kana merusak khobarnya, tetapi kalau inna beda lagi. Kalau mubtada khobar zaidun qaimun ini diganti inna, maka yang dirusak adalah mubtadanya, menjadi inna zaidan qaimun. Yang dirusak adalah mubtadanya. Jadi kalau inna merusak mubtada, kalau kana merusak khobar. Berarti mereka inna dan kana itu merusak salah satu dari mubtada dan khobar. Berbeda dengan donna. Kalau donna itu merusak semuanya. Donna itu zaidan qaiman. Nah, tadinya zaidun qaiman, tapi kemasukan donna menjadi donna itu zaidan qaiman. Ini mubtadanya rusak, khobarnya juga rusak tarkibnya ya, menjadi nasab semua. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kana mempunyai fungsi, inna punya fungsi, donna dan punya fungsi. Sebenarnya kana ini adalah sebuah kalimat fi'il ya, kana. Kalau inna kalimat huruf, donna kalimat fi'il juga. Nah, kana mempunyai fungsi ya. Fungsinya kana apa? Tarfa'ul isma, merafakan isim, watan sibul khobar. Ini pengamalan atau fungsi dari si kana, merafakan isim dan menasabkan khobarnya. Yang tadinya isimnya rafa atau khobarnya rafa tetap, tapi yang tadinya khobarnya mubtada rafa karena kemasukan kana menjadi khobarnya menjadi nasab. Nah, kalau inna kebalikannya, tan sibul isma watan fa'ul khobar. Nah, ini pengamalan dari inna, menasabkan isim dan merafakan khobar. Kalau yang tadi mubtada dan khobar rafa semua, ketika kemasukan inna, yang mubtadanya menjadi isinya inna, i'rabnya nasab, yang khobarnya rafa menjadi khobarnya inna, menjadi khobarnya inna tetap rafa. Nah, artinya merusak salah satunya ya. Kalau donna ini merusak keduanya, menjadi tansibani. Tansibani
ala maf'ulani. Ini amalnya dona. Jadi menasabkan mubtada, menasabkan khobar menjadi kedua maf'ulnya dona. Nah, saya ulangi, kalau kana amalnya merofakan isim, menasabkan khobar. Kalau inna menasabkan isim, merofakan khobar. Kalau dona menasabkan keduanya, mubtada dan khobar, dinasabkan menjadi maf'ul keduanya dona. Saya buatkan satu-satu contohnya. Ini kana, ini inna, ini dona. Saya buatkan satu contoh dari masing-masing. Tadi kalau kana itu seperti lafal kana zaitun iman. Nah, ini contoh kana ya. Karena kana tadi fungsinya merofakan isim, isimnya rofa dan khobarnya nasab. Kana ono sopo zaitun zaid, ono iku iman berdiri. Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, ini fungsinya ini yang tadinya imun menjadi iman gitu. Terus contohnya inna zaidan imun. Nah, ini contoh inna ya. Kalau inna itu merusak mubtadanya. Yang tadinya zaitun imun, kemasukan inna menjadi inna zaidan iman. Teman setuhune zaid iku iman. Ini isimnya inna. Inna fungsinya menasabkan isim, merofakan khobar. Isimnya tetap nasab. Isinya yang tadinya mubtada rofa menjadi isimnya inna menjadi nasab. Khobarnya tadinya rofa menjadi khobarnya rofa, tetap menjadi khobarnya inna, tetap rofa ya. Imun. Inna zaidan imun. Yang rusak mubtadanya. Kalau ini yang rusak khobarnya, merusak salah satu, namanya amil perusak ya. Perusak yang kecil dinamakan amil nawasi sughro, yaitu kana dan inna. Kalau dona ini merusaknya keduanya. Donan tu zaidan iman. Nah, donan tu zaidan iman. Nah, tadinya zaitun iman, kemasukan dona menjadi zaidan iman. Ini keduanya, mubtada dan khobarnya, ini semuanya menjadi maf'ulnya lafal dona, sehingga mereka keduanya nasab semua. Dona tuh saya menyangka zaidan ing zaid iman ing wong kang. Nah, ini menjadi maf'ul keduanya dari lafal dona. Dan ini fungsinya menasabkan mubtada dan khobar menjadi kedua maf'ulnya donna. Itu contoh dari kana, inna, dan donna. Kalau kana merusak salah satu dari mubtada atau khobar, kana inna merusak salah satu dari mubtada atau khobar. Kalau donna merusak keduanya mubtada dan khobarnya. Lalu selanjutnya, kana ini punya teman-temannya, punya teman-teman atau lafal-lafal yang bisa berfungsi seperti kana. Ada teman-temannya kana, diantaranya adalah asbaha. Ini temannya kana. Asbaha, adha, dola, bata, dola bata, laisa, soro, mazala, manfaka, mafati'ah, mabariha, dan madama. Madama ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 teman-temannya kana atau saudara kana yang semua teman-temannya ini bisa beramal seperti kana, yaitu merusak mubtada atau khobarnya.
yaitu merafakan isim, merafakan mubtada yang sekarang menjadi isimnya, dan menasubkan khobarnya. Ini fungsinya sama persis seperti kana. Kalau menemukan lafal-lafal yang seperti ini, saudara-saudaranya, karena ini juga termasuk lafal yang bisa beramal seperti kana. Lalu kalau inna juga mempunyai saudara atau teman-temannya yang bisa beramal seperti inna, yaitu anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini saudaranya inna, bisa beramal seperti inna. Ini ada maknanya. Kalau inna dan anna maknanya taukid. Maknanya taukid atau untuk mengukuhkan. Sesungguhnya inna Zaid, dan sesungguhnya Zaid, inna Allah, sesungguhnya Allah. Ini untuk mengukuhkan inna dan anna. Kalau lagi istidrak atau nyusuli gunung, atau dia fungsinya supaya yang tadi perkataannya diluruskan lagi. Contohnya sebelumnya ada lafal orang Zaid adalah orang yang kaya, tapi lakinna Zaidan bakhilun. Nah, Zaid orang kaya, tapi ditusuri lakinna Zaidan bakhilun. Nah, itu namanya istidrak maknanya. Itu yang ketiga, ka'ana, atau bermakna tasbih, serupa. Misalnya ka'anna Zaidan asyadun, Zaid seperti singa. Ka'anna Zaidan asyadun, singa. Itu maknanya inna. Lalu laita sebagai pengharapan atau ini mengharapkan yang sesuatu yang sulit. Tapi ya, ini juga langala juga pengharapannya. Langala ada ini, kalau ini maknanya tamani itu mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi. Kalau langala dua maknanya, taroji wat tawakungi. Kalau taroji itu mengharapkan sesuatu yang disenangi. Kalau tawakungi mengharapkan sesuatu yang tidak disenangi, mengharapkan ketidakterjadian sesuatu yang tidak disenangi. Kalau laita misalkan saya mengharapkan saya menjadi presiden, la'alla Zaidan ro'isal daulah, misalnya semoga Zaid menjadi pemimpin negara. La'alla Zaidan ro'isud daulah, itu kalau mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi, makanya memakai laita. Kalau la'alla ada dua, bisa untuk menggunakan makna mengharapkan sesuatu yang disenangi atau mengharapkan ketidakadanya sesuatu yang tidak disenangi. Itulah la'alla. Itu makna-makna dari teman-temannya inna atau saudara-saudaranya yang semuanya itu bisa beramal seperti inna, yaitu menasabkan isim dan merofakan khobar. Lalu yang terakhir adalah dona. Dona juga punya teman-teman atau saudara-saudara dona. Apa itu saudara dona? Yaitu semisal hasibtu, ini saudaranya. Khiltu, ini juga saudaranya. Terus za'amtu, terus ro'aitu, lalu alimtu, wajadtu, terus ittakhadtu, terus ja'altu, terus sami'tu. Nah, ini adalah saudara-saudaranya dona, dan dona ini terkhusus untuk perbuatan
atau pekerjaan-pekerjaan hati ya, menyangka, meyakini, berkeyakinan, itu pekerjaan hati semua. Dan dona ini khusus masuk ke pekerjaan hati atau af'alul qulub lah. Ini teman-temannya dona ini semuanya juga bisa beramal seperti dona, yaitu menasobkan mubtada dan khobar yang menjadi maf'ul keduanya dona ataupun teman-temannya. Itu ya mungkin tentang kana, inna dan dona. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.